Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny BM4, jurusan tadi bahasa Inggris semester 4. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial pengolahan data deskriptif pengaruh regresi variabel X dan Y. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah membuat data di Microsoft Excel. Jadi ini saya sudah membuat datanya. Kemudian untuk mencari total dengan mudah, kita cukup menambahkan rumus. Jadi untuk mencari nilai totalnya dengan mudah, kita cukup menambahkan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari C3 sampai F3. Kemudian kita balas kurung. Kemudian enter. Bisa dilihat nilainya sama dengan nilai yang ada sebelumnya. Jadi untuk mencari nilai selanjutnya kita tidak perlu memasukkan rumus. Cukup kita tarik dari sudut kanan bawah sampai ke bawah. Kemudian kita lepaskan. Bisa dilihat nilainya sama dengan nilai sebelumnya. Jadi ini adalah data minat belajar IPA. Ini untuk nilai X. Kemudian untuk nilai Y atau hasil belajar, kita masukkan nomor responden dan kita masukkan nilai rata-rata. Jadi untuk melakukan pengolahan data deskriptif pengaruh regresi variabel X dan Y dengan mudah, kita cukup menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita masukkan nilai X dan Y yang kita sudah dapatkan tadi di Microsoft Excel. Kemudian kita klik Analyze, kita pilih Deskriptif Statistik, kemudian kita pilih Frekuensi. Kemudian kita blok minat belajar IPA dan hasil belajar atau X dan Y. Kita pindahkan ke variables. Kemudian untuk statistik, kita centang bagian mean, median, mode. Dan kita centang juga STD, deviation, variance, dan range. Kita centang juga minimum dan maksimum. Kemudian kita continue. Kemudian untuk bagian chord, kita pilih histogram. Kemudian kita klik show normal kurva. Kemudian kita continue. Setelah itu kita klik OK. Jadi datanya akan otomatis muncul seperti ini. Sangat mudah sekali. Kita tidak perlu mencakar-cakar lagi secara manual, cukup menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian setelah hasil belajar, kita klik Analyze kembali. Kita pilih Regression. Kemudian kita untuk hasil belajar atau Y, kita masukkan ke dependen. Dan untuk minat belajar IPA atau X, kita masukkan ke independen. Kemudian kita klik OK. Jadi datanya akan otomatis muncul seperti ini. Sangat mudah sekali. Selanjutnya data yang dari Microsoft Excel tadi saya pindahkan ke Word. Jadi ini adalah data analisis minat belajar siswa pada pelajaran IPA. Di sini X atau minat belajar IPA 1 sampai 9. Kemudian untuk nilai Y atau hasil belajar rata-rata 80 sampai 100. Selanjutnya ini adalah tabel frekuensi. Berdasarkan tabel frekuensi menunjukkan bahwa output
statistika deskriptif untuk data variabel minat belajar IPA memiliki mean 98,40, median 99,00, mode 102, STD deviation 5,365, variance 28,779, range 19, minimum 88, maksimum 107. Kemudian untuk data variabel hasil belajar memiliki nilai 91,15, median 92,50, mode 80, STD deviation 7,485, variance 56,029, range 20, minimum 80, maksimum 100. Kemudian tabel minat belajar IPA. Berdasarkan tabel minat belajar IPA menunjukkan bahwa output dan minat belajar IPA memiliki nilai frekuensi total 20%, 100,0, valid persen 100,0. Kemudian untuk tabel hasil belajar. Berdasarkan tabel hasil belajar menunjukkan bahwa output data hasil belajar statistik memiliki nilai dengan total frekuensi 20%, 100,0, dan valid persen 100,0. Kemudian ini adalah diagram histogram minat belajar IPA. Diagram histogram di atas menunjukkan minat belajar IPA. Kemudian ini adalah diagram histogram hasil belajar. Diagram histogram di atas menunjukkan hasil belajar. Kemudian regression, model summary. Dari output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,038. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh minat belajar IPA atau X terhadap hasil belajar atau Y adalah sebesar 0,38%. Sedangkan 99,58% hasil belajar dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Kemudian ini adalah tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA menunjukkan tabel variabel ANOVA memiliki nilai total sum of squares 1064,550, DF 19, mean square regression 39,950, mean square residual 56,922, F 0,702, sig 0,413. Kemudian tabel terakhir, tabel koefisien. Secara umum, rumus persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan A tambah BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien. Jadi A di sini dependen variabel hasil belajar. A sama dengan angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar 6,552. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada minat belajar IPA atau X, maka nilai konsisten hasil belajar Y adalah sebesar 64,552. Kemudian B sama dengan angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0,270. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat minat belajar IPA atau X, maka hasil belajar Y akan meningkat sebesar 0,270. Demikian itulah tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.